Shalom saudara, saudara adalah orang yang diberkati dan dikenan oleh Tuhan. Biarlah segala berkat rahmat yang dari surga turun kepada kita. Di dalam Roh Kudus kita akan dipimpin untuk menikmati masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan koyak imanmu, justru perkuat imanmu dan pengharapanmu. Bersukacitalah karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberi kekuatan, kemenangan kepada kami, memberi kemampuan supaya kami membangun iman kami boleh lebih mengenal dan tahu, supaya kami Tuhan menjadi kuat karena Tuhan ada dalam diri kami. Roh-Mu menuntun kami untuk mencapai masa depan, untuk menggapai apa yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Janji-janji firman-Mu, kemuliaan-Mu, berkat surgawi, kiranya Tuhan yang Kau limpahkan, kami boleh menerimanya di dalam nama Yesus. Jikalau ada yang sakit Tuhan hari ini, tolong sembuhkan. Jikalau ada yang punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan begitu berat, sendirian, stres, depresi, tertinggal sendiri, atau Tuhan dia mulai dikucilkan, kiranya Engkau memberi kekuatan, Engkau membangun mereka, Engkau memberikan pengharapan, Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera dan pertolongan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 3 ayat ke-18. Saya bacakan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sekali lagi, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus berdoa supaya kita bersama-sama orang kudus bisa memahami, yaitu betapa lebarnya. Lebar itu saudara tahu, tapi kalau betapa lebarnya berarti itu sudah sulit untuk dihitung. Kalau saudara melihat, betapa tingginya, berarti saudara tidak bisa menghitung. Saudara sepertinya melihat itu sudah tidak berujung. Karena sesuatu yang di luar pikiran kita, itu betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya. Betapa saudara, kalau kita melihat semua yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, itu tentang kasih Kristus yang luar biasa. Luasnya kasih Tuhan, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Saudara, kalau kita bicara dalamnya itu sampai ke bawah, tingginya sampai ke atas, bagaimana cara menghitungnya? Dan kalau kita berkata lebarnya ke sana dan panjangnya sampai semuanya, hampir seluruh alam semesta tidak menampungnya. Sampai hari ini orang tidak pernah bisa melihat ujung dari alam semesta. Dan Tuhan berkata, itu bagi Tuhan masih ada batasnya. Tetapi kasih Tuhan tidak terbatas, melebihi daripada yang tidak bisa kita hitung, saudara. Sehingga hari ini orang-orang suci, orang-orang kudus mendoakan kita semua. Bahkan mereka ketika sampai di surga mendoakan kita supaya kita memahami, mengerti kasih Tuhan yang begitu besar, begitu tinggi, begitu dalam, begitu lebar, begitu panjangnya. Sehingga hari ini ayo kita, saudara, sama-sama merenungkan, menikmati, mengucap syukur akan kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kasih Tuhan begitu besar kepada kita, bukan hanya anaknya diberikan kepada kita, Yesus Kristus, supaya kita selamat, diberikan juga Roh Kudus kepada kita. Kalau Roh Kudus diberikan, berarti masa depan kita itu penuh dengan harapan. Segala persoalan pergumulan hidupmu hari ini, jangan kau tangisi lagi. Mari berdirilah, bangunlah, nikmati, pahamilah, dan berjalanlah dengan kasih Tuhan. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ada 3 hal kita baca bersama-sama. Yang pertama, dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. 2, aku berdoa supaya kamu dipenuhi
Dan yang ketiga, yaitu seluruh kepenuhan Allah. Ada 3 hal di sini bahwa kita bisa mengenal kasih itu supaya kita dipenuhi dan di dalam seluruh kepenuhan Allah. Supaya kita dapat memahami, dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala kita pikirkan. Bahkan saudara dikatakan supaya kita dipenuhi. Dipenuhi apa? Saya dipenuhi oleh sukacita. Saya dipenuhi oleh damai sejahtera. Saya dipenuhi oleh janji-janji Tuhan. Itu masih satu. Tetapi kita dipenuhi oleh kepenuhan daripada Kristus Tuhan itu sendiri. Jadi bukan cuma damai sejahtera, bukan cuma kasih, sukacita, bukan hanya keselamatan, dipenuhi dengan segala kepenuhan daripada Kristus. Artinya segala kepenuhan Allah, segala kuasa, segala sumber itu ada pada diri kita hari ini. Dan itulah yang Paulus doakan, supaya kita ini sungguh-sungguh saudara mengenal kasih itu, yang walaupun itu tidak bisa kita capai dengan pengetahuan, kita boleh mengenalnya, yaitu di dalam Yesus menjadi orang percaya. Kita boleh mengenalnya, kasih yang walaupun melebihi dari pengetahuan kita. Bahkan kalau kita melihat juga, kita dipenuhi. Dipenuhi apa? Dipenuhi segala kepenuhan yang Kristus itu, yang Tuhan itu punya. Jadi anggap saja seluruh dunia ini sudah diciptakan oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan itu yang semuanya Dia bisa ciptakan, itu memenuhi hidup kita. Betapa bahagianya Bapak Ibu hari ini engkau yang dalam pergumulan, bahwa kamu bukan dipenuhi kuasa, bukan dipenuhi cuma mujizat, bukan dipenuhi cuma kesembuhan dan nubuatan. Engkau bukan dipenuhi dengan janji Tuhan, tapi engkau dipenuhi dengan segala kepenuhan daripada Tuhan. Jadi apa saja kalau Tuhan mau dalam hidup kita, dan itu akan terjadi. Hiduplah di dalam kepenuhan Allah. Jangan hidup di dalam kepahitan, kepenuhan kekhawatiran, kepenuhan ketakutan, kepenuhan dunia. Tidak, kita harus dipenuhi kepenuhan dari Allah itu sendiri, yaitu kasih-Nya yang melebihi daripada segala pengetahuan. Kita lihat ayat selanjutnya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Sekali lagi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Tuhan bekerja melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita bisa lakukan, karena kuasa-Nya yang bekerja di dalam diri kita. Tuhan akan melakukan perkara apa, saudara, lebih daripada yang kita doakan, lebih daripada yang kita pikirkan. Kita cuma memikirkan A, Tuhan memikirkan lebih itu. Kita cuma berdoa B, Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kita doakan. Dan yang belum sempat kita doakan, yang belum sempat kita pikirkan, Tuhan telah memberikan karena kuasa-Nya bekerja di dalam diri kita. Kepenuhannya, kasih-Nya itu ada di dalam diri kita. Dan berjalanlah bersama dengan kasih kuasa Allah itu, sehingga saudara, bukan hanya engkau meminta dalam doamu dan kau mendapat, bukan hanya kau memikirkan maka kamu menerimanya, tetapi itu akan kau terima melebihi, sehingga kau terkagum-kagum, engkau terkejut. Bahkan saudara, contohnya kita disebut anak manusia, kemudian kita bisa disebut anak-anak Allah. Kalau saudara orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang terbuang, kemudian ada seorang bangsawan, orang yang terkenal, mungkin orang yang ternama, orang yang terkaya, kemudian mengambil kita menjadi anak. Luar biasa, tidak pernah kita pikirkan. Banyak orang berkata, aku mau kerja di sebuah bank supaya aku kaya, aku mau jadi direktur, dari sales, supervisor, kemudian jadi manajer, mau jadi wakil presiden, wakil direktur, dan sebagainya. Tapi saudara, itu kan berjenjang lama. Tetapi kemudian pemilik bank itu mengambil engkau sebagai anaknya.
atau sebagai menantunya, maka nggak usah ngomong kerja. Bank itu milikmu. Walaupun kita kerja sebagai manajer, tapi bank itu milik kita. Walaupun kita kerja sebagai sales, tapi bank itu milik kita. Jangan cuma melihat apa yang kita kerjakan, tapi lihatlah bahwa engkau telah memiliki semuanya itu. Kita lihat ayat yang terakhir. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Untuk melihat kemuliaan Allah, kita harus masuk di dalam jemaat. Kita harus masuk di dalam kumpulan orang-orang percaya. Kita harus terdaftar sebagai jemaat di gereja. Sebab bagi dialah segala kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Artinya ketika kita terhisap masuk di dalam jemaat, kumpulan yang terdaftar, maka kemuliaan selama-lamanya itu menjadi milik kita. Saudara, cepatlah bergabung dan jangan tinggalkan kemuliaan Allah yang ada di gereja. Bahkan hari ini juga, ingatlah, kasih-Nya yang begitu besar, kuasa-Nya bekerja, kepenuhan yang ada kita, itu lebih daripada yang kita pikirkan. Yang pengetahuan kita dan doa kita, itu akan terjadi menjadi milikmu dan milikku. Bersukacitalah, tataplah masa depanmu. Jangan bersungut-sungut, jangan sedih, bangun, dan dengan imanmu raihlah semuanya itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Mereka Tuhan kau tolong, kau berikan kekuatan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam studi, karir, ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, kesehatan, dalam nama Yesus, terimalah itu. Jikalau engkau punya penyakit atau sakit penyakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Jikalau engkau punya saudara yang sakit, keluarga yang kau cintai, sebut namanya. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan konseling dan doa, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.